Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga semuanya sehat. Amin. Semuanya selamat, amin. Semua aman, amin. Semua bahagia bersama keluarga, amin. Dan dimudahkan oleh Allah dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga hidup kita berkah, barokah, diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hidup tentu saja berharap untuk diridhoi oleh Allah, memperoleh ridhonya. Nah, untuk memperoleh ridho itu tentu harus ada ikhtiar kita. Hidup itu ujian. Setiap hari kita menghadapi masalah, baik masalah yang ada di dalam diri sendiri, bermula dari di hati kita, berkembang di pikiran, di lisan, di perbuatan, setiap hari kita menghadapi masalah. Orang lain berkomunikasi dengan kita, menimbulkan masalah-masalah. Dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah, juga menghadapi masalah-masalah. Semua masalah itu adalah ujian bagi kita untuk diselesaikan dengan baik, mengambil yang baik. Ya, karena itu supaya kita itu hidupnya menuju ke arah memperoleh ridho dari Allah, maka tentu saja kita ini berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, mengikuti dan hidup dalam naungan ati Allah wa ati Rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Dan tentu saja ini inginnya kita itu takwa. Yang tentu membuat taat. Menjalankan perintah dari Allah, menjauhi larangannya. Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir bagi umat Muslim dan Muslimat, ya tentu meyakini, bersaksi tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nabiullah. Kita mengikuti Allah, menjauhi larangannya, taat
pada perintahnya dan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan cara sehari-hari kita berusaha menjaga sholat 5 waktu yang wajib dan juga sholat-sholat tambahan bagi seseorang yang ingin menambah dengan sholat sunnah seperti tahajud, sholat duha, sholat namanya qobliyah, badiah, ya itu sholat. Ya, sholat ini penting. Kemudian juga setiap kali melakukan istighfar dan taubat, memperbanyak mohon ampunan kepada Allah dan taubat. Kalau Nabi Muhammad SAW yang maksum minimal 70 kali, bahkan dalam satu hadis yang lain 100 kali, ya menandakan bahwa istighfar untuk setiap hari dan bertobat dengan melakukan banyak kali. Tentu saja dengan mengucap astagfirullah itu sudah bermaksud mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya tentu saja langkah baiknya ditambah wa atubu ilaih. Atau dengan ucapan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar dan taubat. Kemudian juga zikir dan doa. Perbanyak zikir, perbanyak membaca tasbih, membaca doa mohon kepada Allah. Mohon tentang kebaikan-kebaikan, tentang kemudahan, mohon kepada Allah. Kemudian juga membaca Al-Quran, syukur belajar maknanya, memahami maknanya, merenungkan. Atas tanggungan Allah mengumpulkan di dada kita, tugas kita adalah belajar, membaca. Ada pahalanya, membaca saja, tidak tahu artinya ada pahalanya. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, tentu saja kalau membaca dengan artinya, maknanya akan lebih bagus, akan mendapat tambahan ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Sekali lagi, atas tanggungan Allah mengumpulkan di dada kita. Ya, kita belajar saja. Terserah Allah yang akan memberi pengetahuan, pengertian kepada kita. Dan juga kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tiap hari kita berusaha bersyukur, mengucap hamdalah atau rasa syukur yang ditanamkan di hati dan juga diwujudkan dalam perbuatan. Kalau mendapat rezeki, bagian rezeki misalnya diberikan kepada orang lain sebagai rasa syukur dan juga mengucapkan ucapan-ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa syukurillah dan sebagainya atau dengan doa-doa yang panjang sebagaimana yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Ya, Nabi Sulaiman itu berdoa dengan doa misalnya berdoa untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya dan juga mohon untuk diberi rahmat dan karunia bagi dirinya untuk dimasukkan kepada hamba-hamba yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya. Dan juga doa-doa yang lain ya, ya tentang rasa syukur. Kemudian kita setiap kali usaha dengan ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan kita harus setelah itu bertawakal
kita pasrahkan kepada Allah. Sebab langit bumi seisinya milik Allah. Ya kita hanya pasrah saja apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Kita harus menerimanya, qanaah, kita tawakal kepada Allah. Beberapa hal tersebut mudah-mudahan sebagai bekal bagi kita untuk bisa menuju ke arah memperoleh ridho dari Allah. Sangat penting ridho dari Allah ini. Sehingga suatu ketika kita wafat, kita ridho kepada Allah dan Allah meridhoi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, demikian mohon untuk diperiksa, ditanyakan kepada para kiai, para ustadz yang lebih alim daripada kita semuanya ini, para ulama yang soleh atau yang solihah, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga kita mendapat keberkahan dari beliau-beliau, ya, orang-orang pilihan yang imannya dan Islamnya lebih kuat daripada kita semua ini. Kalau ada salah saya, tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.